Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan di tahun 2022 dengan judul Kekuatan dan Ketahanan Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Stabilisasi Tanah Lunak. Kami tergabung dalam Pusat Studi Material Berbasis Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini dibiayai melalui program dosen wajib meneliti tahun 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Serat sudah banyak digunakan untuk stabilisasi atau perkuatan atau perbaikan tanah. Contohnya yang dikerjakan oleh Ahmed dan Nagar tahun 2018, mereka menggunakan Basanit Tire. Ini digunakan untuk meningkatkan compressive strength daripada tanah. Juga Brahmachari et al. 2019, mana mereka menggunakan nylon fiber. Ini digunakan untuk meningkatkan bearing capacity of organic soil. Ada lagi Ayaldin et al. 2022, di mana mereka menggunakan serat dan semen untuk menstabilisasi collapsible soil. Beberapa lagi diantaranya misalnya Gao et al. 2017 menggunakan carbon fiber juga untuk meningkatkan compressive strength. Lalu Brahmachari dan Rokonuzaman 2018 ini menggunakan bambu fiber untuk meningkatkan CBR tanah. Dan Arifin et al. 2019 menggunakan serat tandan kosong kelapa sawit atau EPFB untuk pemadatan tanah lunak. Sebenarnya apa mekanisme daripada atau peran daripada serat di dalam tanah? Ini bisa dijelaskan melalui gambar ini, di mana serat melalui tensile strength-nya atau tensile stress-nya itu akan meningkatkan friction dan bond strength at interface. Ya, jadi interface daripada serat dan tanah ditambah dengan normal stress. Jadi semakin besar normal stress, semakin besar nanti gesekan antara serat dan tanah. Jadi ada dua mekanisme di sini, yaitu yang pertama adalah kuat tariknya, dan yang kedua adalah gesekan antara serat dan tanah. Kedua-duanya memiliki peran untuk meningkatkan baik itu tadi misalnya compressive strength atau bearing capacity atau juga collapsible soil. Nah, pada penelitian ini yang ingin diketahui adalah penggunaan serat tandan kosong kelapa sawit. Karena memang dari sekian penelitian ini belum menggunakan serat tandan kosong kelapa sawit. Nah, karena di sini tadi ada mekanisme di mana kuat tarik berperan penting di dalam interaksi antara tanah dan serat, maka yang diketahui yang pertama adalah berapakah kuat tarik serat TKKS tapi tanpa perlakuan.
Artinya belum distabilisasi atau ditambahkan kimia tertentu. Lalu bagaimana pengaruh diameter kuat serat? Serat terhadap kuat tariknya. Lalu bagaimanakah kuat geser ya, atau gesekan antara tanah dan serat PKKS. Ya, jadi gesekan antara, karena dua mekanisme ini sangat penting. Jadi dua-duanya akan diuji pada penelitian. Lalu bagaimana daya tahan serat dalam tanah sebagai fungsi waktu ditinjau dari kuat tariknya. Karena apa? Karena serat adalah merupakan bahan organik. Ya. Dia akan punya peluang untuk terdegradasi atau rusak atau lapuk ketika berada di dalam tanah. Material yang digunakan ini adalah serat tandan kosong kelapa sawit, kemudian kita proses sampai dia kita mendapatkan serat. Ya. Kita dapatkan dari salah satu pabrik minyak kelapa sawit di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Kubu, Kalimantan Selatan. Jadi serat yang kita uji itu kadar airnya ada 9,8%, density-nya 0,45 gram per cm kubik, dan panjang yang kita gunakan memang nanti tergantung daripada ujinya, ya. Tapi yang akan kita gunakan di sini itu setidaknya serat memiliki panjang minimum 10 mm, 100 mm atau 10 cm. Ini adalah scanning elektron mikroskop dari ujung serat tandan kosong kelapa sawit, di mana di sini ada serat-serat yang apa namanya. Kemudian kita juga mendesain alat khusus untuk menguji tarik seratnya, ya, di mana itu terdiri atas load frame, kemudian ada motor di bagian sini, kemudian ada digital force-nya untuk mengukur berapa tarik yang terjadi, kemudian ada seratnya, dan tentunya ada holdernya. Nah, holder ini berdasarkan ASTM sudah ditentukan. Ya, mereka menggunakan satu material tertentu untuk memegang daripada serat. Karena serat ini sangat kecil, maka kita gunakan, kalau modifikasi, menggunakan cak drill. Cak drill yang kecil, yang mampu untuk menjepit material, kalau dalam hal ini serat, itu dengan ukuran 0,2 mm. Ya, kita gunakan ini, kita modifikasi, dan ini terkoneksi kepada komputer. Sehingga kita tahu kapan serat itu putus. Jadi betul-betul bisa akurat. Ya. Karena langsung direkam ke dalam komputer. Nah, serat bisa saja rusak akibat cak drill ini, ya, karena dia dijepit. Maka kami memutuskan bahwa jika seratnya putus di bagian cak drill ini, maka kita abaikan atau data tidak kita record. Karena dikhawatirkan bahwa putus akibat cacat, ya, terjepit di bagian cak drill. Yang kita terima adalah yang seperti ini contohnya, di mana bagian yang putus ada di bagian tengah. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi kuat tarik serat yang kita dapatkan itu rata-rata adalah 106,79 megapascal. Sangat besar sekali. Kuat tariknya memiliki potensi yang sangat besar. Di mana kuat tarik minimum yang kita dapatkan adalah 61 megapascal dan maksimum 188 megapascal. Sangat besar. Lalu bagaimana dengan kuat tariknya selama dia berada di dalam tanah? Nah, inilah pentingnya pengujian ini, bahwa ternyata dari 106,7 tadi kekuatannya turun dalam 25 hari di dalam tanah atau setelah 25 hari di dalam tanah. Nah, ini hanya tersisa kurang lebih atau lebih kecil daripada 50% kekuatan awalnya, atau 30% kurang lebih
kita ambil rata-rata ya, 30% hanya tersisa. Nah, ini pentingnya mungkin penelitian lanjutannya adalah bagaimana kita mencari metode yang tepat untuk menstabilisasi seratnya agar dia mampu bertahan atau kekuatannya mampu dipertahankan dalam waktu lama di dalam tanah. Dua kondisi yang kami gunakan, ya, baik itu pemeraman yang terbuka maupun tertutup, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah ketika dia terbuka, dia berinteraksi dengan atmosfer, ada pengaruhnya. Ya. Ternyata memang ada pengaruh hanya sedikit, sedikit. Jadi untuk yang apa namanya di dalam tanah, ya, dia tertutup, maka kekuatannya lebih kecil lagi. Ya. Hanya paling tersisa sekitar itu tadi 25%-an daripada kuat mula-mulanya. Nah, bagaimana dengan kuat tekan? Jadi kuat tekan ini terlihat bahwa penambahan seratnya meningkat. Ya, ini sebenarnya tujuannya hanya untuk mengetahui bagaimana interaksi tensile strength-nya dan compressive strength. Nah, tadi di rumusan masalah juga disinggung mengenai gesekannya. Gesekannya mirip dengan compressive strength. Ya. Jadi dia meningkat. Berbeda dengan tensile strength. Tensile strength menurun, sedangkan compressive strength dan gesekan serat dengan tanah itu meningkat. Mirip dengan compressive strength. Jadi kita bisa simpulkan bahwa compressive strength-nya itu memang dipengaruhi oleh gesekan atau lebih banyak dengan gesekan. Tapi tanpa mengurangi peran daripada tensile strength. Kenapa? Karena kalau tensile strength-nya lemah, belum lagi tergesek, seratnya sudah putus. Dua-duanya punya peran penting. Nah, ini ada beberapa yang kita lihat, scanning elektron mikroskop dari kondisi serat. Pada dasarnya sebenarnya dari 1 sampai 90 hari, itu kalau kita lihat diameter, band diameter yang kita gunakan tidak banyak berubah. Tapi tidak ada perubahan. Yang berubah adalah memang di bagian inti daripada serat kalau kita lihat. Ya, ada kerusakan daripada elementary fibernya. Nah, kalau kita simpulkan bagaimana? Jadi kuat tarik rata-ratanya tadi sudah 106, ya, dengan strain rata-rata 8,26%, kuat tarik serat tidak dipengaruhi diameter. Jadi kita punya juga sebenarnya plot untuk pengaruh diameter terhadap kuat tarik. Ya. Jadi tidak dipengaruhi. Kuat tarik serat mengecil dengan semakin lama di dalam tanah. Jadi seperti yang kita lihat dari grafik ini. Ya. Kemudian, jadi kalau kita menggunakan ini tanpa treatment, maka paling maksimal kuat tarik yang kita gunakan hanya 25% dari kuat tarik dia mula-mula jika kita gunakan dalam tanah. Ya. Kemudian kuat tekan tanah dicampur meningkat dengan yang campur serat meningkat dengan bertambahnya waktu seperti terlihat pada grafik ini, dan gesek serat dan tanah berperan penting dalam peningkatan kuat tekan. Karena apa? Karena memang perilakunya mirip dengan kompres strength. Nah, ini capaian dan rencana ke depan. Jadi di sini ini sudah selesai, sudah publish di International Journal Geomet Scopus Q3 SJR 0,36 volume 23 isu 99 halaman 72 sampai 81 dan sudah dipresentasikan pada Second International Symposium on Civil Engineering and Environmental Research pada tanggal 20 Oktober 2022. Dan ini sudah juga diterima untuk artikel di Proceeding International Index Scopus. Kemudian buku ajar juga sudah terbit, ya, ISBN-nya sudah terbit, dan HAKI dalam proses. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan maka kita di tahun berikutnya akan melakukan treatment terhadap seratnya dan melihat bagaimana pengaruhnya atau efeknya ketika dia berada di dalam tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat atas support dana melalui program dosen wajib meneliti di tahun 2022. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.